Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022 akan melaksanakan UKIN pembelajaran untuk kelas 6 tema 3 subtema 1 pembelajaran pertama. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Ya. Apa kabar hari ini? Gimana hari ini? Masih semangat? Iya anak-anak, kita harus selalu dan tetap semangat, apalagi dalam menuntut ilmu. Tepuk semangat. Bagus. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin teman-temannya berdoa? Ayo Pak Imam tunjuk. Firman. Siap berdiri. Pada kampung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Duduk kembali. Anak, pagi ini Pak Imam akan mengecek kehadiran siswa. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oh, masuk semua, bagus. Berarti murid-muridnya Pak Imam rajin-rajin sekarang ya. Jadi harus masuk semua. Kalau tidak sakit atau punya kepentingan yang sangat mendesak, jadi diusahakan kita masuk. Ya. Untuk menambah semangat nasionalisme, kita hari ini mau menyanyikan apa Pak? Hari Merdeka. Hafal semua? Pak Imam akan pandu sampai hitungan ketiga kita nyanyi bersama ya. Ayo semuanya berdiri. Yuk. 1, 2, 3. Anak-anak, sekarang Bapak mau tanya, ya, di rumah kalian siapa yang sudah menggunakan jasa listrik? Oh, berarti sudah semua pakai listrik ya, bukannya ya? Nah, baik.
Yang tahu ngacung. Nah, Pak Imam mau tanya. Itu apa? Biasanya listrik itu digunakan untuk apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Kipas bagus. Siapa lagi? Setrika bagus. Radio bagus. Apa lagi? Kulkas. Masih banyak. Ayo, siapa lagi? Ya. Mesin cuci. Terus kipas angin. Iya, jadi semuanya menggunakan listrik. Pak Imam mau tanya lagi. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Hidup bagus. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tema 3. Subtema 1 pembelajaran yaitu yang pertama menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, membuat laporan hasil percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Kita anak diharapkan dapat memahami komponen-komponen listrik, terus juga fungsi, terus jenis-jenis rangkaian listrik. Ya, sekarang kita akan mengamati video pembelajaran. Terus yang kedua kita akan mengamati slide PowerPoint sambil dijelaskan sama Pak Imam. Setelah itu nanti Pak Imam akan mempresentasikan alat peraga. Nah, nanti Pak Imam akan mempresentasikan alat peraga contoh rangkaian sederhana, rangkaian seri dan paralel. Ya. Sampai di sini sudah paham? Sekarang Pak Imam mau nanya. Siapa yang tahu apa itu listrik? Saya, Pak. Yozian. Listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan listrik, yaitu muatan positif dan Tepuk tangan buat Zian. Yos, Pak Imam nanya lagi. Apa manfaat dari listrik? Ayo, manfaat dari listrik. bagi kehidupan manusia. Listrik berfungsi untuk menghidupkan atau menyalakan peralatan listrik rumah tangga atau alat elektronik, sehingga peralatan tersebut dapat difungsikan dengan maksimal. Bagus, tepuk tangan. Sekarang anak-anak, kita amati video pembelajaran ya. Coba, ayo. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Halo, jumpa lagi dengan Bella. Kali ini kita akan belajar IPA dari bab 3 tentang mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya. Komponen-komponen listrik dan fungsinya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang komponen listrik dan fungsinya, Itu tujuan kita. rangkaian seri dan paralel serta kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dan paralel. Pertama, komponen rangkaian listrik sederhana dan fungsinya. Mari kita simak bersama-sama. Apakah arus listrik dan rangkaian listrik itu? Arus listrik yaitu aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari kutub positif atau tekanan tinggi ke kutub negatif atau tekanan rendah. Sedangkan rangkaian listrik yaitu suatu kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan dengan sumber tekanan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu. Apa saja komponen rangkaian listrik sederhana? Pertama, lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya. Kedua, saklar
berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Ketiga, kabel listrik, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Keempat, baterai, berfungsi sebagai sumber energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Materi kedua, jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka merupakan rangkaian listrik yang arus listriknya tidak dapat mengalir karena ada bagian yang tidak terhubung dengan komponen pemutus atau saklar. Sedangkan rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Rangkaian listrik tertutup dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pertama, rangkaian seri, yaitu rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan atau sejajar tanpa ada cabang. Ciri-cirinya, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Jika salah satu dimatikan, maka yang lain ikut mati. Nyala lampu yang dihasilkan lebih redup, tetapi baterai bertahan lama. Penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada lampu senter, lampu hias, dan lampu jalan. Kedua, rangkaian paralel, yaitu rangkaian alat listrik yang disusun secara berderet sehingga membentuk cabang-cabang. Ciri-cirinya, arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Jika salah satu rangkaian putus, maka lampu yang lain tetap menyala. Nyala lampu terang, namun baterai cepat habis. Penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari, contohnya lampu kendaraan, lampu lalu lintas, dan rangkaian listrik di rumah. Sekarang kita akan melihat persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel yang akan dibuat dalam rangkaian paralel. Persamaan kita tulis di tengah posisinya. Persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel yaitu komponen penyusunnya sama. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan juga sama, bisa digunakan bersama-sama, dan hambatannya sama. Sedangkan perbedaan rangkaian seri dan paralel kita tulis di bagian kanan dan kiri. Pada rangkaian seri, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Hemat biaya karena komponen sedikit. Nyala lampu lebih redup. Jika salah satu dimatikan, yang lain ikut mati. Rangkaian paralel, arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Biaya lebih mahal karena komponen banyak. Nyala lampu lebih terang. Jika salah satu dimatikan, yang lain tetap menyala. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan tertutup. Jadi dibagi dua, terbuka dan tertutup. Perhatikan, untuk yang terbuka. Rangkaian listrik terbuka saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Jadi ini diputus. Ini adalah rangkaian listrik terbuka. Sedangkan untuk rangkaian listrik tertutup anak-anak, yaitu saklar terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir. Kalau kita sambungkan ininya arus listriknya, maka lampu akan menyala. Itu berarti rangkaian listrik dibagi menjadi dua, rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Bagus. Sekarang dibagi lagi. Pada rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dibedakan menjadi dua lagi. Tadi rangkaian listrik ya itu dibagi dua, terbuka dan tertutup. Nah sekarang untuk yang tertutup dibagi lagi jadi rangkaian seri dan paralel. Coba Pak Imam jelaskan. Rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri
dan tidak bercabang aliran listriknya. Jadi tidak ada cabang, aliran listriknya seri, sejajar satu cuma. Nah, coba lihat perbedaannya. Perbedaannya rangkaian paralel. Rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Coba perhatikan, yang tadi tidak bercabang atau seri atau paralel atau tidak bercabang ya. Terus yang kedua paralel. Rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Coba perhatikan kabelnya. Ada apanya ini? Ada cabangnya, ya. Yang di sini tidak ada, yang di sini ada cabangnya. Jadi perbedaannya kalau seri ini satu seri sejajar. Kalau yang ini yang paralel ada cabangnya, ya bagus. Terus, rangkaian seri, rangkaian susun secara seri tidak bercabang dan aliran listriknya. Ini yang seri, coba perhatikan. Yang seri tidak ada cabang. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan seri tidak bercabang. Kan tidak ada cabangannya kan? Ya. Nah, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena arus listrik terputus. Misalnya ini di tombol off atau matikan, maka semua lampu ini akan mati. Itu untuk rangkaian seri. Saya perhatikan. Nah, ini adalah contoh alat peraga untuk rangkaian listrik. Ini seperti tadi. Ini termasuk rangkaian terbuka apa tertutup? Tertutup, bagus. Nah, coba kita bandingkan alat peraga yang dipegang Pak Imam dengan yang ada di slide PowerPoint. Yang sebelah kanan Pak Imam, ini rangkaian apa? Seri. Kenapa rangkaian seri? Karena baterai langsung ke saklar, menuju ke lampu. Dari lampu kembali ke baterai. Coba kita buat rangkaian tertutupnya. Karena ini tidak menyala berarti terbuka. Harusnya masih terbuka. Kita on-kan. Nah, menyala atau tidak? Menyala. Jadi kalau kita putus aliran listriknya, maka lampu akan mati. Ya. Ini adalah contoh dari rangkaian seri. Berikutnya, yang sebelah kiri. Ini rangkaian apa? Paralel. Kenapa kok dikatakan paralel? Karena bercabang, bagus. Mana cabangnya? Di tengah. Ada cabangnya juga adalah lampunya. Nah, menyalakan? Kalau kita buka atau kita putuskan, gimana lampunya? Mati. Ya. Yang kanan apa ini siang? Rangkaian seri. Terdiri dari Dua baterai. terus kabel terhubung ke saklar. Habis saklar terus ke dari lampu, karena ini seri anak-anak. Jadi dari lampu langsung ke tidak ada apanya. Coba kalau kita buat tertutup. Nah, hidupkan. Terus sekarang yang paralel setia. Ini baterai terhubung dengan kabel ya. Terus ke saklar. Nah, setelah di saklar nanti kabelnya akan bercabang. Ada yang ke atas terus ada yang di tengah. Ada lampunya 2. Setelah nanti menyatu di
posisi kabel di samping. Setelah itu langsung menuju ke, coba di on kan. Nah, perbedaannya kalau seri cuma ada satu lampu atau secara sejajar. Kalau paralel masih ada tersusun. Apa paralel bisa ditambah lagi cabangannya? Bisa enggak? Bisa. Bagus, Sian. Nah, jadi anak-anak, setelah tahu ini rangkaian listrik, sekarang komponennya. Komponen ini apa namanya? Baterai. Fungsinya. Ayo, fungsinya sebagai sumber energi untuk menyalurkan listrik. Ini apa namanya? Kabel atau penyalur atau penghubung. Terus yang ini fungsinya untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik. Ini terus kembali lagi ke baterai. Seperti itu anak-anak. Nanti Pak Imam minta untuk setiap kelompok membuat contoh rangkaian listrik sederhana. Bisa enggak? Seperti yang Pak Imam ini, bisa? Nanti kita praktekkan bersama-sama di kelas. Nanti yang lain menilai mana yang bagus, mana yang rapi, terus mana yang sesuai dengan kriterianya, ya. Nah, sekarang Pak Imam akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah kalian tadi mengamati video, mengamati set PowerPoint, mendengarkan penjelasan Imam dengan mempresentasikan alat peraga, sekarang Pak Imam minta kalian mengerjakan LKPD, dikerjakan satu kelompok. Kita dalam satu bangku itu jadikan satu kelompok. Jadi kelompok dalam satu bangku. Jadi untuk kelas 6 ada berapa kelompok semua? 6. Ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, E, F. Ya, sekarang Pak Imam akan kasih LKPD-nya. Dikerjakan secara kelompok. Pak Imam nanti akan jelaskan caranya pengerjaannya, ya. Nanti Pak Imam minta perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan hasil dari LKPD-nya. Terus kelompok yang lain nanti menanggapi betul apa salah, apa memang demikian atau salah, ya. Nanti kelompok yang lain akan menanggapi.
Terus, yuk bagus. Ya, hampir selesai. Sekarang kalau sudah selesai, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Semua kelompok berarti ada 6 perwakilan, 1 dari masing-masing kelompok. Yang lainnya nanti akan menanggapi, mengomentari apa betul apa. Nah, ya. Ya, siapa yang sudah selesai dan mempresentasikan depan? Kelompok mana? Yuk. Belum selesai? Belum. Ayo kerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai, silakan kasih tahu Pak Imam, ya. Pak Imam minta sekarang kelompok A ke depan perwakilan. Yang lainnya perhatikan. Yang tiga. Terus. Gimana penampilan dari kelompok A? Bagus, tepuk tangan. Yang pertama kelompok A, tepuk tangan untuk kelompok F. Yuk. Sekarang kelompok oke. Ya. Sekarang terakhir untuk kelompok D. Ayo kelompok D, ayo. Ya, nomor 1. Iya. Iya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok D. Ya, pertemuan hari ini ya, barusan kita mempelajari tentang apa? Iya, komponen-komponen listrik, terus fungsinya dan jenis-jenis rangkaian. Terus yang pertama, pengertian listrik apa? Pengertian listrik. Listrik adalah suatu gaya yang memiliki muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Bagus, tepuk tangan pengertian. Terus sekarang manfaat listrik. Manfaat listrik. Bagi kehidupan manusia, listrik berfungsi untuk menghidupkan atau menggerakkan peralatan listrik rumah tangga atau alat elektronik sehingga peralatan tersebut dapat difungsikan dengan maksimal. Ya, bagus, tepuk tangan. Terus siapa yang bisa menyebutkan istilah-istilah dalam listrik? Istilah-istilah dalam listrik. Pak. Ya, Zian. 1. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Iya. Satuan arus listrik ampere. Ya, yang pertama adalah arus listrik. Ya, kita belajar
tentang istilah dalam listrik. Yang pertama arus listrik. Apa itu arus listrik anak-anak? Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap-tiap satuan waktu. Satuan aliran atau arus listrik dinamai apa? Ampere. Dinamakan ampere. Yang kedua, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Satuannya apa? Volt. Ya, betul. Yang ketiga, daya listrik. Apa yang disebut daya listrik? Laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuannya watt. Banyak lampu yang berapa watt? Berapa watt? Nah, itu adalah daya listrik. Daya atau kekuatan listrik. Yang nomor 4, hambatan listrik. Apa itu hambatan listrik? Perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen listrik dengan arus listrik lainnya yang dilewati. Satuannya apa? Ohm. Iya, betul. Terus istilah dalam listrik tadi. Sekarang komponen-komponen listrik. Yang pertama apa? Komponen listrik. Resistor. Yang kedua? Kapasitor. Bagus. Yang ketiga? Induktor. Bagus. Yang keempat? Saklar. Pak Imam nanya, resistor adalah apa yang dimaksud resistor? Ya, bagus. Tepuk tangan. Komponen listrik yang berfungsi sebagai penghambat atau pembatas arus listrik. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu kapasitor? Saya, Pak. Ya. Kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk mendesak muatan listrik ke sementara. Bagus, tepuk tangan. Terus, induktor. Apa yang dimaksud induktor? Nanda Arina. Kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Ya, bagus, tepuk tangan. Terus, induktor. Siapa yang bisa induktor? Firman. Adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menahan arus listrik. Iya, yang terakhir saklar. Saklar, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, ya. Saklar adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik. Iya, bagus, tepuk tangan buat Zian. Nah, terus yang terakhir masalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik tadi dibagi menjadi dua. Rangkaian tertutup dan Terbuka. Nah, terus rangkaian tertutup dibagi lagi menjadi rangkaian yang pinter anak-anak Pak Imam, pinter semua. Nah, anak-anak, dari pembelajaran ini mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti. Paham semua? Benar? Nah, tepuk tangan buat kita semua. Berdasarkan hasil LKPD yang kalian kerjakan barusan, Pak Imam menilai semuanya sudah bisa menjawab, semuanya sudah tuntas, sudah bisa menjawab. Berdasarkan hasil yang kalian paparkan di depan, hasilnya memuaskan. Nah, dengan pembelajaran hari ini yang kita menggunakan yang pertama apa tadi? PowerPoint, terus apa lagi? Video pembelajaran. Terus pakai apa lagi? Pakai rangkaian Alat peraga. Rangkaian listrik. Jadi gimana menurut kalian? Dalam suatu pembelajaran
kita menggunakan video secara teknologi. Ada PowerPoint, terus ada Lapraga. Gimana pembelajarannya? Gimana kalau kita dalam suatu pembelajaran memakai PowerPoint? Gimana? Atau video atau Lapraga? Wah, lebih gampang untuk mengerti. Iya, seperti itu. Nah, jadi dalam refleksi kita akan merasa gimana dalam suatu proses pembelajaran kita menggunakan TIPEK atau teknologi IT dalam penyampaian materi. Terus di samping itu juga ada alat peraga sederhana, rangkaian seri dan rangkaian. Jadi gampang, jadi anak-anak lebih mudah untuk mengerti atau memahami dalam suatu proses belajar. Bagus, tepuk tangan semua. Terus sekarang dari semua pembelajaran kita adakan rencana tindak lanjut. Nanti Pak Imam akan ngasih sebuah soal, itu dikerjakan secara kelompok. Dikerjakan di rumah. Pada pertemuan yang akan datang nanti dikumpulkan ke Pak Imam. Jadi nanti RTL atau pekerjaan rumah bisa dikerjakan di rumah secara kelompok dalam satu kelompok. Misalnya Zian sama Firman nanti mengerjakannya, tidak apa-apa. Terus Rina sama temannya mengerjakan juga, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi Pak Imam akan memberikan pekerjaan rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya ini dikumpulkan ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi besok pada pembelajaran berikutnya. Siapkan semua? Ayo, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Zian atau Firman, pimpin temannya untuk berdoa. Ya, silakan. Siap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin. Duduk kembali. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Terima kasih atas semangatnya. Kita ketemu lagi besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.